Halo, bertemu lagi dengan saya Maya Melivianti dan saya akan membagikan pelajaran mengenai diet sehat dan cara untuk menghitung defisit ya. Nah, sebelumnya saya ulas balik lagi bahwa saya ini adalah seorang health blogger gitu ya. Jadi saya bukan seorang pakar nutrisi ataupun yang lainnya, tapi saya memang belajar otodidak mengenai nutrisi, juga mengenai diet, mengenai kesehatan, dan saya telah menjalankan diet sehat ini selama beberapa bulan. Dan sebelumnya saya juga sempat melakukan diet yang lain yang menurut saya bukan diet sehat ya, selama hampir lebih dari 1,5 tahun gitu. Dan saya juga menuliskan pengalaman saya itu di blog saya, juga di Instagram Fit Kitchen. Saya sendiri sudah bekerja selama 8 tahun di bagian media sebagai marketer, dan sekarang menjadi freelance English interpreter dan tutor juga. Nah, apa sih sebenarnya alasan saya ingin membagikan pelajaran mengenai diet sehat ini? Karena saya sendiri merasakan bahwa setelah saya melakukan berbagai macam diet yang tidak sehat, yang kurang sehat, saya sendiri jadi sakit gitu. Nah, justru dengan mengganti pola makan saya menjadi diet yang sehat, justru saya masih bisa menurunkan berat badan dan juga bisa lebih sehat lagi. Nah, itulah sebenarnya alasan utama kenapa saya ingin membagikan pelajaran ini. Semoga bisa menjadi pelajaran yang baik ya untuk orang-orang yang mau hidup lebih sehat dan juga mau menurunkan berat badannya. Oke, jadi pelajaran yang kali ini adalah mengenai defisit kalori ya. Jadi untuk flashback sebentar ya dari pelajaran yang lalu, bahwa sangat penting gitu loh untuk menghitung kalori dalam menurunkan berat badan. Nah, jadi kalau kita bisa jelaskan, kalori itu adalah ukuran dari jumlah energi yang kita dapatkan dari makanan gitu. Jadi apa yang kita makan itu semua mengandung kalori, dan makanan itu bisa memberikan energi gitu bagi tubuh kita. Dan penyebab dari kelebihan berat badan adalah kelebihan kalori. Jadi kelebihan total dari makanan yang kita konsumsi sehari-harinya. Begitu. Jadi kita kelebihan berat badan itu bukan karena Anda makan karbohidrat ataupun Anda makan lemak ataupun gula dan protein. Jadi nutrisi-nutrisi tersebut sebenarnya tidak bisa dihilangkan ketika Anda menjalankan suatu diet yang sehat. Jadi semuanya itu memang harus kita penuhi gitu. Maka itu dalam diet yang sehat ini saya tidak menghilangkan salah satu nutrisi, bahwa Anda tidak bisa makan lemak lagi, ataupun Anda tidak bisa makan gula lagi, ataupun Anda tidak bisa makan karbohidrat lagi. Bukan seperti itu, tapi kita masih bisa makan semuanya dalam keseimbangan ya. Karena kelebihan kalori adalah penyebab utama kita kelebihan berat badan. Nah, selanjutnya ketika kita sudah tahu berapa banyak kebutuhan kalori kita yang sudah saya jelaskan di pelajaran sebelumnya, maka setelah itu bisa menurunkan kalori tersebut gitu. Jadi dalam menurunkan berat badan, kita harus tahu prinsip defisit kalori, pengurangan kalori. Jadi intinya adalah jika kita konsumsi lebih sedikit kalori daripada kalori yang kita butuhkan atau kita bakar, maka kita akan dapat menurunkan berat badan gitu. Jadi itu simple sekali ya prinsipnya. Kita makan kalori lebih sedikit daripada yang kita buang gitu, yang kita bakar, yang kita gunakan untuk kegiatan kita sehari-harinya. Itu adalah prinsip dari defisit kalori. It's so simple. Jadi yang kita perlukan hanyalah mengurangi kalori total keseluruhannya, bukan menghilangkan salah satu nutrisi makanan, tapi mengurangi kalori. Begitu. Nah, jadi seperti yang bisa kita lihat di gambar gitu ya. Jadi kita bagaimana mengusahakan pengurangan kalori ya. Jadi kita harus menurunkan kalori yang kita
konsumsi daripada kalori yang kita buang gitu loh. Jadi sehingga kita akan bisa turun berat badannya dan meningkatkan kalori yang kita bakar. Dalam artian kita bisa meningkatkan kegiatan kita ya, beraktivitas, misalnya jangan terlalu banyak duduk juga mempengaruhi ya, dan misalnya bisa juga lebih banyak berjalan kaki, itu sebenarnya bisa sangat membantu kita. Jadi seberapa banyak makanan yang kita konsumsi dan apa yang kita konsumsi adalah dua hal yang perlu kita perhatikan gitu. Jadi intinya dari defisit kalori adalah seberapa banyak makanan yang kita konsumsi dan apa yang kita konsumsi. Karena beda ya. Jadi misalnya nih kita sudah mengurangi makan, tapi yang kita makan junk food. Misalnya kayak burger lah, french fries, Coca-Cola, ya kita ngurangin makan sih, cuman makannya diganti sama makanan yang tidak sehat. Nah itu juga tidak baik juga, tetap aja akan membuat kita sakit lama-lama gitu. Jadi ada dua hal yang penting dalam defisit kalori. Jadi seberapa banyak makanan yang kita konsumsi dan apakah yang kita konsumsi itu, begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya cara menghitung defisit kalori, karena dalam menghitung kalori itu kita sangat perlu tahu sampai detil ya, berapa gram bahkan gitu loh, berapa sampai nantinya berapa gram sih sebenarnya yang kita butuhkan dalam konsumsi makanan kita sehari-hari. Nah, pertama, kalau memang Anda belum mengetahui berapa kebutuhan kalori Anda sehari-harinya, saya sarankan bisa search di Google ini calorie calculator. Jadi di dalamnya itu nanti ada sebuah website untuk menghitung seberapa besar kebutuhan kalori Anda dilihat dari usia, tinggi, dan berat badan Anda, begitu. Anda hanya perlu memasukkan data-data tersebut ke dalam website tersebut ya, ada kolomnya nanti. Jadi setelah Anda memasukkan informasi tersebut, data-data tersebut, setelah itu akan keluar gitu jumlah kalori yang Anda butuhkan sehari-harinya. Nah, setelah itu dari seluruh total kalori yang Anda butuhkan sehari-harinya, kita perlu mengurangi ya sampai 10-20% dari seluruh total kalori yang Anda butuhkan dalam sehari-harinya. Nah, sebagai contoh, misalnya saya butuh 2000 kalori per harinya. Ini kalau nggak diet ya. Jadi untuk bisa melakukan aktivitas sehari-hari itu saya membutuhkan untuk mengkonsumsi makanan sebanyak 2000 kalori. Nah, tapi ketika saya ingin diet, tentunya saya harus menurunkan konsumsi makanan saya kan. Jadi kita ambil ini standar, sebenarnya standar kesehatan gitu ya. Jadi untuk turun berat badan secara sehat dan perlahan-lahan ya, kita bisa mengurangi sampai 20% dari total kebutuhan kalori. Jadi ketika contohnya saya perlu 2000 kalori per harinya jika ingin maintain ya, yang bukan diet. Nah, kalau saya diet, jadi saya dikurangi 2000 itu dikurangi 20% dari 2000, yaitu 40% kan. Jadi 1600 kalori. Hasilnya ini adalah defisit kalori. Begitu. Jadi ketika Anda ingin mengetahui sebenarnya seberapa sih kalau untuk diet ya, seberapa kalori yang saya butuhkan. Nah, ini caranya. Jadi, kalori Anda yang sehari-hari ya dikurangi 20% dari total kalori yang Anda konsumsi sehari-harinya. Nah, hasil itulah yang disebut defisit kalori gitu, pengurangan kalori. Nah, ini 20% ini sebenarnya sudah maksimal gitu. Maksudnya kalau bisa sih jangan ditambah lagi gitu, karena di sini Anda akan menghasilkan pengurangan itu sebesar, kalau dalam kilogram ya, sebesar 0,5 kilogram per minggunya. Jadi dalam sebulan itu bisa turun berat badan sampai 2 kilograman gitu ya. Itu yang saya alami gitu. Tentunya setiap orang tuh berbeda-beda ya dari metabolisme tubuhnya. Bisa saja Anda nantinya akan
lebih sedikit kurangnya ataupun justru lebih banyak dari yang ditargetkan gitu. Nah, itu tergantung dari metabolisme tubuh masing-masing dan kondisi tubuh masing-masing. Jadi ini adalah satu pelajaran yang bisa saya sharing mengenai defisit kalori, dan nantinya setelah ini di pelajaran selanjutnya kita akan mengetahui lagi lebih detail gitu ya, seberapa sih sebenarnya per gram gitu karbohidrat yang diperlukan, protein dan lemak. Dan itu akan saya bahas di pelajaran yang selanjutnya. Baiklah, semoga pelajaran yang ini bisa jadi pelajaran yang baik ya buat Anda semua, dan bisa pada akhirnya bisa mengetahui sebenarnya seberapa sih pengurangan kalori yang Anda butuhkan ketika Anda ingin diet sehat. Oke, terima kasih atas waktunya sudah mendengarkan pelajaran saya ini. Sampai bertemu di pelajaran yang selanjutnya.